Dan memang dari kedua jenis santet ini memiliki jenis yang berbeda, di mana santet dari Brebes itu juga memiliki spesifiknya masing-masing, dan juga santet Cirebon juga memiliki spesifiknya masing-masing. Dan itu adalah kisah dari Pak Cakra, yang mana dia ini berjuang untuk hidup, dan juga Aska anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Restu Wiratmaja, atau yang dikenal dengan nama Wira. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan selalu diberikan rezeki yang halal dan juga barokah. Oke teman-teman, kemarin kita baru aja nih ngebahas tentang keluarganya Pak Cakra, yang mana ibu Raisanya ini kedapatan menggunakan susuk. Lalu Pak Cakra menyuruh kepada Ibu Raisa untuk mencopoti semua susuk-susuk yang ada di seluruh tubuhnya. Akan tetapi Ibu Raisa malah mengingkarinya. Ibu Raisa malah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan akhirnya terjadilah perceraian di antara Pak Cakra dan juga Ibu Raisa. Nah, setelah perceraian itu terjadi, Ibu Raisa ini ngancem nih kepada Pak Cakra, di mana dia ini ngancem bahwasannya Pak Cakra ini akan disantet. Apakah benar Pak Cakra ini akan disantet oleh Ibu Raisa itu sendiri? Oke teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, like, dan share, jangan lupa kalian subscribe, like, dan share channel Wira, supaya channel Wira ini selalu berkembang dan selalu memberikan konten-konten horor yang memberikan edukasi kepada kalian semua. Oke, kamu udah siap semua? Jangan lupa matikan lampu, tutuplah pintu, Wira siap hororin kamu. Oke teman-teman semua, setelah Pak Cakra ini menceraikan Ibu Raisa, nah akhirnya Ibu Raisa itu kan kembali lagi nih ke kedua orang tuanya. Sedangkan Pak Cakra bersama dengan Aska tinggal di rumahnya Pak Cakra. Dan saat itu Wira itu pulang ke rumah karena orang tua Wira itu nggak mau kalau Wira itu ikut-ikutan urusan keluarganya Pak Cakra. Dan akhirnya Wira pulang, akan tetapi Pak Cakra dan Aska masih di rumahnya. Selepas beberapa hari kemudian, ini Pak Cakra ini kedapatan Ibu Raisa kembali lagi ke rumahnya dengan alasan untuk meminta rujuk. Akan tetapi Pak Cakra itu tidak menerima. Itu yang pertama. Beberapa hari kemudian, orang tuanya Ibu Raisa itu datang ke rumahnya Pak Cakra dengan tujuan supaya Pak Cakra ini mau rujuk lagi bersama dengan Ibu Raisa. Ya tujuannya sih bagus, tapi ya Pak Cakra sendiri sadar kalau dia ini hatinya udah sakit banget teman-teman. Apalagi ya, namanya orang kalau misalkan udah diselingkuhi itu adalah salah satu hal yang tidak bisa ditoleransi. Apalagi dalam masalah perselingkuhan, itu seharusnya ada satu hal yang digarisbawahi, yang mana seseorang tidak boleh mengingkari perjanjian cintanya terhadap apa yang akan dilakukannya gitu. Akhirnya setelah penolakan itu, Pak Cakra ini bergeming dalam hatinya supaya dia ini udah kuat banget dalam prinsipnya. Dia ini akan mencari seorang wanita yang lain, yang mana wanita ini akan dijadikan sebagai ibu dari Aska sendiri. Akan tetapi itu bukan Ibu Raisa, melainkan wanita yang lain. Selepas beberapa hari kemudian ya teman-teman, itu ada satu kejadian yang aneh, di mana Ibu Raisa ini datang kembali ke rumahnya Pak Cakra sambil marah-marah. Jadi Bu Raisa datang ke rumah Pak Cakra dan dia itu marah-marah kepada Pak Cakra. Cakra, kalau kamu nggak mau rujuk, maka kamu akan aku santet. Pak Cakra yang berarti itu ya, kok bisa gitu mantan istrinya sampai seperti ini. Padahal kesalahannya itu ada di istrinya. Ya Pak Cakra yang melihat kondisi istrinya itu udah agak aneh, dia itu cuma diem aja dan mencoba untuk menjaga Aska supaya Aska ini tidak kembali lagi kepada ibunya, yaitu Ibu Raisa. Nah teman-teman semua, kasus perceraian antara Pak Cakra dan juga Ibu Raisa akhirnya didengar oleh tetangga-tetangga lainnya. Dan tetangga-tetangga lainnya itu mengatakan kalau Pak Cakra itu memiliki pilihan yang benar. Artinya Ibu Raisa ini sudah dicap jelek terhadap tetangga-tetangga yang sekitarnya. Dan bagaimanapun juga, tetangga-tetangga yang ada di sekitar Pak Cakra ini memprotek Pak Cakra supaya tidak diserang lagi oleh Ibu Raisa, yang mana semena-mena mendatangi rumahnya Pak Cakra hanya untuk mengancam. Akan tetapi, disinilah
awal mula santet itu menyerang keluarga Pak Cakra dan juga Aska sendiri. Tepatnya pada waktu itu adalah malam Jumat Kliwon, saat dimana Aska dan Pak Cakra ini sedang tidur. Nah, namun kemudian Aska ini nih kebangun teman-teman. Aska ini kebangun dan meminta kepada bapaknya yaitu Pak Cakra untuk mengantarkannya ke dalam kamar mandi. Kebetulan itu kan kamar kan ada 3 ya. Nah saat itu tuh Aska tidurnya bareng nih sama Pak Cakra. Dan Aska itu meminta kepada Pak Cakra untuk mengantarkannya ke dalam kamar mandi. Setelah udah selesai mengantarkan Aska ke kamar mandi, Aska itu minta bikinin susu nih kepada Pak Cakra. Ya mau gak mau ya, Pak Cakra walaupun dia ini sebagai seorang bapak, dia juga wajib sebagai seorang ibu juga. Artinya dia juga harus melayani apa yang diinginkan oleh anaknya. Saat itu udah pukul jam 12 malam teman-teman. Yang dimana malam itu tuh udah pada terlelap tidur. Sedangkan Pak Cakra sendiri, dia ini masih sibuk untuk mengurusi Aska. Yang mana Aska ini merengek untuk meminta susu. Akhirnya Pak Cakra membuatkan susu untuk Aska. Setelah 15 menit kemudian Pak Cakra ini kembali lagi nih kamar. Namun di situ terdengar suara tangisan Aska. Aska udah nangis di dalam kamar. Pak Cakra yang lagi bawain air susu itu langsung masuk ke dalam kamar dan sudah melihat Aska yang lagi nangis di situ. Aska itu menangis dan sambil ngerengek-ngerengek dan tangannya itu menunjukkan ke arah jendela kamarnya. Dan ketika itu Pak Cakra langsung menaruh susunya di meja dan nanyain kepada si Aska, "Dek, kenapa kamu nangis?" "Pak, tadi di jendela udah ada kuntilanak." Aska itu ngomong tuh karena dia itu anak kecil dan polos, ya pastilah apa yang dikatakan itu pasti benar. Dan Pak Cakra itu langsung tuh menoleh ke arah jendela. Namun yang dilihatnya itu tidak ada apa-apa. Akhirnya Aska pun disuruh oleh Pak Cakra untuk meminum susu dulu dan menenangkan si Aska. Setelah 10 menit kemudian Aska itu ngantuk dan tertidur kembali. Dan itu adalah serangan santet yang pertama ya. Artinya itu serangan-serangannya masih bersifat kecil dan masih bersifat teror-teror. Nah, kemudian beberapa hari kemudian para warga itu yang lagi ada di luaran rumah itu tuh ngedengar suara tangisan. Tepatnya di malam hari. Saat itu mereka itu ada yang ngeronda dan kebetulan rumahnya Pak Cakra ini deket banget nih dengan pas ronda. Dan para warga yang berada di sekitaran itu mendengar suara tangisan yang berasal dari atap rumahnya Pak Cakra. Akhirnya mereka itu kayak berduyun-duyun untuk mendatangi lokasi. Dan ketika mereka mendatangi lokasi, ternyata di atap rumahnya Pak Cakra udah ada sosok kuntilanak yang lagi duduk sambil memainkan kakinya. Tentu saja para warga waktu itu tuh langsung berteriak dan langsung menyuruh kepada orang-orang lain untuk mengusir si sosok kuntilanak tersebut. Dan akhirnya kuntilanak itu pun menghilang dengan seketika. Itu adalah serangan-serangan teror yang mana serangan-serangan ini mungkin berasal dari Ibu Raisa yang mana dulunya itu udah ngancem Pak Cakra untuk disantet. Akan tetapi teman-teman, serangan demi serangan masih terus berlanjut. Saat dimana Pak Cakra dan Aska ini sedang tertidur lagi. Dan tiba-tiba para warga yang ada di sekitaran rumah itu udah teriak-teriak, Pak Cakra keluar Pak, keluar Pak. Di atas rumah Bapak udah ada Banaspati." Pak Cakra yang mendengar hal itu dari luaran langsung kaget. Dia langsung membawa Aska untuk keluar ke rumah. Akan tetapi ketika mereka berdua ini keluar dari rumah, mereka itu udah ngeliat nih, di atas rumahnya itu udah ada bola api yang ngelilingin rumah. Dan akhirnya para warga itu manggil nih salah satu ustadz untuk supaya mengusir dari Banaspati itu sendiri. Dan seketika Pak Ustadz ini menyuruh kepada para warga untuk mengumandangkan azan secara bersamaan agar sosok Banaspati itu menghilang dengan seketika. Dan akhirnya setelah dikumandangin azan nih teman-teman, sosok Banaspati itu kayak langsung brak. Jadi kayak kembang api gitu yang meletus brak dan meletus begitu saja dan akhirnya menghilang. Itu adalah serangan yang kedua, di mana serangan pertama adalah berbentuk seperti sosok kuntilanak, yang kedua adalah serangan Banaspati. Nah, udah 2 serangan nih teman-teman. Pak Cakra itu kebingungan nih, gimana lagi supaya dianya ini bisa tenang dan juga nyaman. Apalagi Aska ini dalam bahaya. Kalau dia terus-terusan di dalam rumah, itu bisa saja santet itu menyerang kepada Aska. Akhirnya teman-teman, tidak ada pilihan lain selain Aska ini
dibawa ke adiknya Pak Cakra yang bernama Mas Syamsul. Nah, Mas Syamsul ini merupakan adiknya Pak Cakra dan dia ini memiliki keluarga juga. Dan akhirnya Aska ini dibawa ke rumahnya Mas Syamsul supaya dia ini sudah aman dan tidak lagi berada di sekitar rumah. Karena rumahnya Pak Cakra sendiri sudah diteror banyak sekali santet yang jenisnya itu beda-beda. Akhirnya Pak Cakra ini menghubungi bapaknya Wira supaya bapaknya Wira ini memberikan solusi gimana sih supaya santet-santet yang menyerang atau meneror rumahnya Pak Cakra itu bisa menghilang dengan seketika. Saat itu bapaknya Wira itu belum terlalu expect ya, artinya dia hanya memberikan solusi kepada Pak Cakra ini sebisa mungkin untuk bisa menjauh dari rumah. Karena mungkin buhulnya itu tertanam di sekitaran. Apa sih buhul, teman-teman? Buhul itu merupakan seperti tali santet ya. Jadi santet itu bisa menyerang kita itu karena ada buhulnya. Dan buhul itu sendiri bentukannya banyak ya teman-teman. Yang pernah Wira ceritain ada yang bentukannya kayak keris, ada juga bentukannya itu kayak boneka, atau macam-macam hal lainnya yang mana itu merupakan jembatan dari santet sendiri untuk menyerang targetnya. Dan teman-teman semua, saat yang bersamaan ketika Pak Cakra ini disuruh untuk pergi dari rumahnya, namun Pak Cakra itu tidak mau karena dia ini tidak memiliki naungan lain selain dari rumahnya itu sendiri. Dan karena Pak Cakranya ini tidak mau untuk pergi dari rumah itu, akhirnya teror demi teror kembali terulang. Tepatnya saat itu Pak Cakra lagi tidur sendirian teman-teman. Ya karena nggak ada siapa-siapa lagi di rumah kan. Ibu Raisa udah ada di rumah orang tuanya. Sedangkan Aska udah ikut sama Mas Syamsul adik Pak Cakra. Dan Pak Cakra otomatis sendirian dong di rumahnya. Dan ketika Pak Cakra itu tidur sendirian, tiba-tiba jam 12 malam dia ngerasa selimutnya itu ditarik. Karena mungkin kalau kita tidur ya selimutnya ditarik mungkin akan ada sedikit terasa gitu. Beberapa orang tidak bisa tidur dengan tidak menggunakan selimut. Dan Pak Cakra sendiri tipikal orang yang tidak bisa tidur kalau misalkan tidak menggunakan selimut. Dan ketika selimutnya itu ditarik, Pak Cakra itu menarik kembali. Dan beberapa menit kemudian Pak Cakra itu mulai merasakan hal keanehan. Tubuh Pak Cakra itu tiba-tiba merinding. Keringatnya itu turun berjatuhan. Setelah Pak Cakra itu membuka kedua matanya, yang ada di hadapannya sekarang adalah sosok kuntilanak yang menyerangnya beberapa hari yang lalu. Jadi sosok itu tuh lagi narikin selimutnya dan berusaha untuk mencekik Pak Cakra. Namun Pak Cakra itu sendiri kayak meyakinkan dalam hati supaya sosok ini cepat-cepat menghilang. Dan dia juga membaca bacaan nih dalam hati seperti kayak ayat kursi atau apa. Dan akhirnya sosok itu tuh tidak bisa mendekati Pak Cakra, melainkan hanya berada di sekitaran kasurnya saja itu. Dan saat itu juga Pak Cakra itu kayak memejamkan matanya. Dan akhirnya Pak Cakra ini memukul-mukul kasurnya selama 3 kali sambil membacakan kalimat-kalimat tauhid. Akhirnya dengan seketika sosok itu pun langsung menghilang begitu saja. Dan pada malam itu juga Pak Cakra itu tidak bisa tidur teman-teman. Akhirnya dia ini menghubungi Mas Syamsul adiknya untuk bisa datang ke rumahnya. Dan beberapa menit kemudian adiknya itu datang nih. Dan mereka itu akhirnya ngobrol-ngobrol tentang masalah yang baru saja terjadi pada Pak Cakra. Mas Syamsul ini kayak nyaranin kepada Pak Cakra untuk mendatangi bapaknya Wira. Karena mungkin bapaknya Wira memiliki solusi lain. Yang artinya solusi itu tuh bisa dijadikan sebagai senjata dan juga tameng dari Pak Cakra itu sendiri. Dan tepat setelah keesokan harinya, Pak Cakra ini ingin mengunjungi bapaknya Wira. Namun, di sela-sela dia ingin mengunjungi bapaknya Wira, tiba-tiba jantungnya dia itu kayak ngerasa sakit banget. Karena dia ini kayak ngerasa tubuhnya itu kayak lemah banget gitu. Entah kenapa, apa yang terjadi dengan dirinya. Sedangkan dalam dirinya sendiri tuh nggak ada kayak riwayat penyakit-penyakit jantung gitu kan. Dan akhirnya Pak Cakra ini menghubungi Mas Syamsul lagi untuk supaya menghubunginya ke bapaknya Wira supaya datang ke rumah. Dan selepas itu Pak Cakra pun balik lagi ke rumahnya karena tidak jadi untuk mengunjungi bapaknya Wira karena jantungnya itu udah ngerasa sakit. Beberapa jam kemudian bapaknya Wira itu datang nih ke rumahnya Pak Cakra. Dan dia ini datang gak sendirian, datang pasti dengan Wira. Saat itu Wira ikut juga, namun tidak ikut dalam konteks membicarakan hal seperti itu. Wira berada di luaran karena tidak ingin nih kayak ngeganggu obrolan-obrolan berat saat itu. Dan mereka pun akhirnya ngobrol dan ditemuilah titik di mana Pak Cakra ini ternyata kedapatan santet yang berasal dari tubuhnya sendiri. Jadi artinya Pak Cakra itu sebenarnya sudah diserang, namun Pak Cakra itu belum menyadari. Dan
Bapaknya Wira itu ngelihat kalau jantungnya Pak Cakra itu sudah berbentuk alum. Kalian tahu ya, kalau alum itu istilah seperti buah mangga yang udah sangat mateng dan tinggal busuknya aja itu. Sama aja kayak posisi jantung, dimana jantungnya itu kayak udah siap hancurnya aja, dan berwarnanya itu agak keunguan gitu, dan siap hancur dan posisinya udah sangat lemah. Dan bapaknya Wira menyarankan kepada Mas Samsul untuk menyirami tepat di depan rumahnya Pak Cakra, yaitu dengan air bekas rebusan atau rendaman dari beras sendiri. Jadi bapaknya Wira itu nyarani nih kepada Mas Samsul supaya untuk menyirami rendaman dari air beras, yang mana tujuannya itu sendiri adalah untuk menghilangkan energi-energi negatif yang berada di sekitaran rumahnya Pak Cakra. Dan setelah itu akhirnya Pak Cakra itu kayak udah agak enakan, karena memang posisinya yang di depan rumahnya Pak Cakra itu udah banyak energi-energi negatif. Seketika Pak Cakra keluar, itu otomatis energi-energi itu akan menyerap ke dalam tubuhnya Pak Cakra. Namun teman-teman, bukannya Pak Cakra itu makin sembuh, melainkan Pak Cakra itu kayak nambah lagi gitu sakitnya. Dan bapaknya Wira itu kayak kebingungan, ini ada apa ya sebenarnya sama rumahnya Pak Cakra sendiri. Karena kebetulan setelah Pak Cakra itu udah disembuhin sedikit gitu kan, tiba-tiba tuh kayak ngerasa Pak Cakra itu kayak lagi, tiba-tiba kayak Pak Cakra itu kayak ngerasa sakit lagi. Dan akhirnya bapaknya Wira itu kayak tanya-tanya nih kepada Pak Cakra dan juga Mas Samsul, apakah ada seseorang yang mana seringkali berlalu lalang di sekitaran rumahnya Pak Cakra? Karena kalau nggak ada orang, itu nggak mungkin orang lain yang menaruh sesuatu di sekitaran rumahnya Pak Cakra. Dan bener aja teman-teman, beberapa hari kemudian Mas Samsul, adiknya dari Pak Cakra, itu melihat ibunya Ibu Raisa, jadi orang tuanya Raisa, itu seringkali berlalu lalang di sekitaran rumahnya Pak Cakra. Tujuannya adalah untuk meletakkan benih-benih atau beras kuning yang mana nanti akan disebarkan di sekitaran rumahnya Pak Cakra. Dan beras kuning sendiri itu kayak diartiin sebagai satu hal, tempat atau wadah yang digunakan untuk menyebarkan energi-energi negatif. Nah mungkin kalian bisa catat, atau kalau keliru mohon dibenarkan ya teman-teman. Nah, setelah itu akhirnya Mas Samsu ini bilang nih kepada bapaknya Wira, kalau yang melakukan hal itu adalah ibunya atau orang tuanya Raisa sendiri. Dan akhirnya bapaknya Wira mengatakan kepada Mas Samsul dan juga Pak Cakra agar ibunya Raisa ini atau orang tuanya Raisa ini tidak boleh menjejaki satu langkah kaki pun di sekitaran rumahnya Pak Cakra. Karena kalau misalkan orang tuanya Raisa ini seringkali mendatangi rumah Pak Cakra, otomatis Pak Cakra tidak bisa disembuhkan, dan serangan-serangan santet itu pun akhirnya sering kali diserang. Dan setelah itu Mas Samsul tuh cari cara nih, gimana supaya orang tuanya Raisa tidak pernah datang lagi ke rumah. Akhirnya dia itu nyewa seseorang, yang mana seorang itu yang digunakan untuk meneror atau memberikan peringatan kepada orang tuanya Raisa. Dan selepas itu akhirnya orang tuanya Raisa ini tidak pernah lagi menjejakkan kakinya ke rumahnya Pak Cakra itu sendiri. Dan selepas itu bapaknya Wira itu dengan leluasa bisa memberikan atau membangun pagar gaib. Nah bagi kalian yang belum tahu pagar gaib itu apa, pagar gaib itu adalah sesuatu pagar yang mana digunakan untuk menghalangi atau membentengi suatu rumah atau lingkungan atau diri kita dari serangan-serangan gaib. Nah pagar gaib sendiri itu banyak ya teman-teman macamnya. Ada pagar gaib yang digunakan untuk lingkungan. Biasanya orang-orang dahulu itu menggunakan pohon kaktus atau mungkin bambu kuning atau semisal bunga mawar ataupun tumbuhan kelor yang digunakan untuk menahan atau untuk membentengi rumah-rumah dari sekitaran yang ada di rumahnya itu dari serangan-serangan negatif seperti santet ataupun yang lainnya. Dan sedangkan untuk personality-nya ataupun untuk diri kita sendiri, pagar gaibnya juga bisa dilakukan dengan cara kita ini sholat atau ngaji atau zikir ataupun membaca sholawat dan banyak lainnya. Dan selepas Pak Cakra itu melakukan hal itu semua, Pak Cakra akhirnya bisa sembuh dan juga bisa kembali normal seperti semula. Nah, namun apa yang terjadi dengan Ibu Raisa, yang mana Ibu Raisa sendiri adalah pelaku dari serangan santet tersebut? Nah teman-teman, Ibu Raisa ini dikabarkan setelah beberapa hari dia ini seringkali diteror oleh suruhannya Mas Samsul. Dia ini kayak nambah stres teman-teman. Dan dia ini mencoba untuk meminta maaf kepada Pak Cakra. Namun dengan rendah hatinya Pak Cakra itu memaafkan dari apa yang tindakan Bu Raisa itu lakukan. Dan teman-teman tahu sendiri kalau sebenarnya santet yang diserang oleh Ibu Raisa itu ternyata bukan satu jenis santet.
Dan yang diketahui oleh bapaknya Wira itu ada 2 jenis santet dari tempat yang berbeda. Yang pertama itu dari Cirebon, yang kedua itu dari Brebes. Untuk lokasinya Wira nggak boleh kasih tahu ya, karena ini merupakan privacy dan Wira hanya memberikan clue-nya aja seperti itu. Dan memang dari kedua jenis santet ini memiliki jenis yang berbeda, di mana santet dari Brebes itu juga memiliki spesifiknya masing-masing, dan juga santet Cirebon juga memiliki spesifiknya masing-masing. Dan itu adalah kisah dari Pak Cakra, yang mana dia ini berjuang untuk hidup, dan juga Aska anaknya yang berjuang hidup dari serangan-serangan dari Ibu Raisa sendiri, yang merupakan mantan istri atau mantan ibu dari Aska sendiri. Nah teman-teman, gimana? Apakah kalian punya pengalaman-pengalaman cerita horor yang mana notabene adalah santet? Nah kalau kalian punya cerita-cerita kayak gini, mungkin kalian bisa kirimkan ke Wira langsungnya. Dan semoga dari cerita ini kalian bisa mendapatkan apapun ibrohnya, ataupun pengalamannya, ataupun pembelajarannya dari hal-hal yang telah Wira ceritakan. Sebenarnya kisah-kisah horor ini tidak memberikan hal-hal yang mengerikan atau memberikan hal-hal yang menakutkan kepada kalian. Namun, tujuan terpenting dari kisah-kisah horor ini adalah memberikan hal-hal edukasi dan pembelajaran bagi kita semua untuk selalu waspada, apalagi yang ada di sekitaran kita, karena mungkin sesuatu yang dekat dari kita adalah musuh kita sendiri. Mungkin itu cerita dari Wira. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, like, dan share, jangan lupa kalian subscribe, like, dan share channel Wira, supaya Wira semakin berkembang dan memberikan konten-konten horor lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.